Dalam video ini berisi tentang topik pembahasan, yaitu diantaranya 1. Latar belakang, 2. Sejarah perkembangan, ketiga, tokoh-tokoh penting, keempat, corak kehidupan, serta yang terakhir adalah peninggalan kebudayaan Kerajaan Mataram Islam. Di bagian latar belakang, Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang ada di tanah air, khususnya di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam terbesar di Jawa yang hingga kini masih mampu bertahan melewati masa-masa berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Walaupun dalam wujud yang berbeda, dengan terbaginya kerajaan ini menjadi 4 pemerintahan swapraja, yaitu Kasunan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakulaman. Sebelumnya memang ada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Tengah yang lain yang mendahului, seperti Demak dan Pajang. Namun sejak runtuhnya dua kerajaan itu, Mataramlah yang hingga puluhan tahun tetap eksis dan memiliki banyak kisah dan mitos yang selalu menyertai perkembangannya. Paling tidak, Mataram berkembang dengan diiringi oleh mitos perebutan kekuasaan yang panjang. Karena itu, informasi tentang kerajaan Mataram Islam tidak begitu sulit kita dapat, karena hingga saat ini, kerajaan tersebut masih eksis di tanah Jawa, walaupun dengan konteks yang berbeda. Awal berdirinya kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya, yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senapati. Pada abad ke-16, Sutawijaya merupakan anak angkat dari Ki Ajeng Pamanahan, seorang bangsawan yang mendapat hadiah wilayah Mataram dari Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Sutawijaya memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri di Mataram. Perluasan wilayah. Setelah kematian Sultan Hadiwijaya, Panembahan Senopati memberontak terhadap Pajang dan mendirikan Mataram sebagai kerajaan independen. Mataram kemudian berkembang pesat dan memperluas wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya seperti Demak, Pajang, dan wilayah-wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masa keemasan. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang berhasil memperluas kekuasaan Mataram hingga hampir seluruh Jawa dan sebagian Madura. Ia juga melakukan serangan besar-besaran ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 untuk melawan VOC. Meskipun tidak berhasil, selain kekuatan militernya, Sultan Agung juga dikenal dengan informasi administratif dan hukum, serta upaya untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga mengembangkan budaya Jawa, salah satunya dengan menciptakan kalender Jawa yang menggabungkan kalender Islam dan kalender Hindu-Buddha. Kemunduran dan pembagian wilayah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram mulai mengalami kemunduran. Penggantinya, Amangkurat I 1646 sampai 1677 tidak mampu menjaga kestabilan kerajaan. Konflik internal dan pemberontakan semakin memperlemah Mataram. VOC juga memainkan peran besar dalam memperburuk keadaan dengan terus menginterferensi politik dalam negeri Mataram. Pada tahun 1755, melalui perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram resmi dibagi menjadi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Perpecahan ini difasilitasi oleh VOC yang memanfaatkan konflik internal untuk memperkuat pengaruhnya di Jawa. Tokoh penting yang pertama ada Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya. Ia merupakan putra dari Ki Gede Pamanahan dan Nyai Sabinah. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam yang sebelumnya hanya sebuah kadipaten di kerajaan Pajang. Setelah berhasil memerdekakan kerajaan Mataram Islam dari Pajang, Sutawijaya kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Mataram Islam dengan gelar Senopati Alaga Sayyidin Panatagama.
yang menunjukkan raja berkuasa atas pemerintahan dan keagamaan. Sedangkan gelar senopati yang disematkan atas posisinya sebagai panglima yang memiliki kecerdasan luar biasa dalam strategi berperang. Raden Mas Jolang atau Sultan Anyakrawati tahun 1601 hingga 1613 Masehi. Setelah Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 Masehi, kekuasaan jatuh ke tangan putranya yang bernama Mas Jolang atau Pangeran Sedakrapyak dengan gelar Sultan Anyakrawati. Raden Mas Jolang atau Prabu Hanyokrawati adalah putra dari Panembahan Senopati Ngalaga yang lahir dari rahim Ratu Mas Mustika Jawi. Sehingga Raden Mas Jolang masih merupakan cucu dari Panembahan atau Ki Ageng Mataram dan Ki Penjawi atau Ki Ageng Pati. Raden Mas Jolang kemudian menikah dengan Ratu Tulungayu dan Dyah Banowati. Dari Ratu Tulungayu, Raden Mas Jolang memiliki putra bernama Mas Wuryah. Dari istrinya Dyah Banowati, Raden Mas Jolang memiliki putra bernama Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung 1613 hingga 1645 Masehi. Mas Rangsang lebih dikenal dengan gelarnya Sultan Agung Hanyakrakusuma Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah. Di era kepemimpinannya, Sultan Agung berhasil membawa Mataram berkembang pesat dan menjadi kerajaan besar. Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627, tepatnya sekitar 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan tersebut. Seiring perkembangannya, Mataram juga memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Bahkan selama kurun 1613 hingga 1645 Masehi, wilayah kekuasaan Mataram Islam telah meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Berkembang pesatnya Mataram bukan tanpa alasan. Hal ini tak terlepas dari keberadaan Sultan Agung sebagai penguasanya. Raden Mas Saidan atau Amangkurat I 1646 hingga 1677 Masehi. Raden Mas Saidan dinobatkan sebagai penerus Sultan Agung dengan gelar Amangkurat I. Raja Amangkurat I dari Kerajaan Mataram dikenal sebagai Raja Mataram yang kejam dan tidak beradab dalam sejarah Kerajaan Mataram. Amangkurat I lahir pada tahun 1619 dengan nama kecil Raden Mas Saidin, putra tertua dari Sultan Agung. Raden Mas Saidin naik tahta sebagai raja menggantikan Sultan Agung dan diberi gelar Amangkurat I yang artinya memangku bumi atau penguasa wilayah. Untuk corak kehidupan, yang pertama ada sosial, struktur masyarakatnya. Masyarakat Mataram Islam dibagi dalam beberapa kelas sosial, dengan raja dan keluarganya berada di puncak hierarki. Di bawahnya terdapat bangsawan, priyayi, ulama, dan rakyat biasa, seperti petani dan pedagang. Kehidupan sosial di Mataram Islam juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan adat Jawa. Para ulama memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam dan memengaruhi kehidupan spiritual masyarakat. Untuk kehidupan budaya di Mataram Islam kaya dengan seni seperti wayang kulit, gamelan, dan tari-tarian tradisional. Kerajaan ini juga terkenal dengan sastra dan arsitekturnya, termasuk pembangunan masjid dan keraton. Adat istiadat dan upacara keagamaan seperti sekaten, peringatan Maulid Nabi, menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Untuk corak kehidupan mata pencaharian, yang pertama itu ada petani. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Mataram Islam. Mereka menggunakan sistem pertanian yang intensif dengan menggunakan irigasi yang canggih untuk mengairi sawah-sawah mereka. Padi menjadi tanaman utama yang ditanam dan menjadi sumber utama makanan bagi penduduk.
Sistem irigasi yang maju memungkinkan mereka untuk menanam padi secara berkelanjutan. Ada pula yaitu perdagangan. Mataram Islam memiliki hubungan dagang yang luas, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara luar seperti India, Tiongkok, dan negara-negara Arab. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan Tuban dan Pelabuhan Demak menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Mataram dengan jaringan perdagangan internasional. Untuk corak kehidupan politik, yaitu ada struktur pemerintahan yang diperintah oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut, dibantu oleh patih dan pejabat tinggi lainnya. Hukum Islam syariah mulai diterapkan dengan pengaruh besar dari ulama dalam pembuatan keputusan hukum. Selanjutnya, sistem feodal. Raja memberikan tanah kepada bangsawan dan penguasa setempat sebagai imbalan atas loyalitas dan jasa mereka. Selanjutnya ada diplomasi dan konflik. Membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan negara-negara asing. Terlibat dalam konflik termasuk perang dengan VOC Belanda untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, penyebaran agama dan kebudayaan. Raja bertanggung jawab atas penyebaran agama Islam dan kebudayaan Jawa melalui pembangunan masjid, pesantren, dan kegiatan keagamaan lainnya. Jika ditelusuri, ada banyak peninggalan kerajaan dari Mataram Islam. Di antaranya Masjid Agung Kauman, Masjid Kota Gede, Keraton Kasunanan Yogyakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, dan Benteng Vastenburg. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.